sikat gigi. Ini kembali kepada fikih praktisnya ini. Mungkin ini lupa atau titipannya. Yang titip tidak mengerti. Kalau santri harus ngerti. Yang titip nggak ngerti hukumnya. Kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih santri nggak paham nih. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan, salah satu di antara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelannya. Menelan itu yang batalkannya. Selagi tidak menelan maka tidak batalkan. Misalnya berkumur dalam wudhu, bahkan es krim sekalipun dimasukkan ke mulut tidak batal wudhu. Asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya kalau wudhu sunnah, kalau es krim makruh. Kalau sunnah kok ketelan tidak dosa. Kenapa? Dianjurkan. Kita diperintahkan untuk berkumur, disunnahkan berkumur, lalu berkumur kok kaget ketelan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi main-main masukkan es krim kok ketelan, batal. Ngapain masukin es krim ke mulut? Ya. Tapi kalau nggak ketelan ya nggak batal, yang batalkan telan kok. Maka jawabnya sama, sikat gigi tidak batalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Hah? Begitu. Nah, cuman kalau sikat gigi ada odol dan sebagainya itu sama seperti es krim, maka itu akan menjadi makruh. Kalau ketelan batal nantinya, karena itu adalah sesuatu, ada rasa, ada bendanya, dimasukkan ke mulut, kalau ketelan batal. Maka lebih baik, maka masalah tidak batal telannya. Kalau tidak ketelan tidak batal. Cuman kita hendaknya waspada. Sikat giginya adalah sebelum ada seruan imsak. Imsak itu maksudnya apa? Siap-siap, siap-siap, siap-siap. Itu artinya kan siap-siap itu. Hah? Bukan imsak syar'i dalam puasa, menahan diri dan makan dan minum. Bukan, itu imsak istilahnya orang Indonesia. Imsak seperti disebutkan dalam kitabnya, imsak itu sikat gigi bersih bersih selesai. Setelah itu jangan sampai sikat gigi di siang hari. Kalau sikat gigi di siang hari maka tidak batalkan asalkan tidak ada yang ketelan, akan tapi harus waspada itu semuanya. Wallah alam. Odol. Jadi betul apa ya, sepertinya Anda sudah membaca fikih praktis kami. Yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan satu ke lubang mulut. Kalau seandainya ada orang sikat gigi, jangankan kok sebelum imsak, setelah imsak, siang begini kok sikat gigi sama pakai odol, itu nggak batal puasa. Asalkan sikat gigi sama odolnya jangan ditelan. Kalau ditelan jadi batal. Nah gitu ya. Cuman makruh kalau ada sesuatu yang kayak rasa-rasa, pokoknya makruh masukkan selain untuk wudhu dan berkumur untuk wudhu. Maka makruh, asalkan tidak ditelan tidak batal. Nah, kalau Anda merasakan sesuatu berarti ada barangnya dong. Berarti masih ada. Kalau ada rasanya Anda berkumur lagi sampai hilang rasa itu. Bukan perasaannya, tapi rasa. Cuman permasalahannya Anda kena was-was loh ya. Perasaan jadi rasa ini kan beda. Jadi menurut orang normal ukurannya. Kalau menurut orang normal Anda sudah nggak ada rasanya, boleh Anda telan. Jadi ditelan nggak ada masalah. Tapi kalau betul yakin ada rasa, kumur saja. Kalau sudah kumur sekali, dua kali, tiga kali, selesai. Adapun rasa dingin-dingin dimaafkan. Kenapa? Namanya air pasti meninggalkan sisa-sisa dingin. Selesai. Kalau waktu imsak, orang masih boleh makan kok. Anda nelan odon waktu imsak nggak batal puasanya kok. Hah? Imsak itu istilah yang ada di negeri kita saja. Sebab imsak itu dalam istilah fikih itu mulai puasa itu, nahan diri dari puasa itu imsak anil muftirat itu. Menahan diri dari itu imsak. Cuman istilah di negeri kita itu imsak itu adalah waktu berjaga-jaga. Mulai kita menahan diri tapi belum subuh. Baru kita sahur ada waktu imsak, biasanya 10 menit. Waktu imsak ini untuk bersih-bersih, sikat gigi kayak tadi betul dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah adzan nggak ada lagi. Rasa-rasa di gigi nggak ada dan sebagainya. Memang nggak ada istilah imsak di dalam fikih-fikih yang ditulis oleh para ulama. Dulu nggak ada. Itu sepertinya spesial di Indonesia. Imsak gitu. Maksudnya apa? Siap-siap begitu. Hah? Siap-siap. Jadi masih boleh makan. Anda boleh jalan, boleh makan. Imsak. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, baik ada adzan atau tidak adzan, Anda baru tidak boleh makan. Ada sebagian meributkan usul imsak. Ini imsak ini sah-sah aja. Namanya hati-hati. Biar orang ngerti kalau sudah dengar imsak, dia sudah merapikan. Ya tadi sikat gigi, yang nelan kerupuk rambak segala minum air. Minum kerupuk rambak langsung adzan, bingung dia nggak nelan. Keselak sampai siang hari nanti ya. Seperti itu, ini kemudahan Islam ya. Jadi imsak itu di negeri kita adalah istilah khusus. Baik, seperti itu. Allah alam. Masuk masuknya sesuatu ke dalam mulut, biarpun disengaja, asalkan tidak ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau hanya untuk main-main, makruh dan membahayakan. Kemudian di saat kita keluarkan,
Apakah harus berkumur? Dilihat. Jika yang masuk itu adalah sesuatu yang najis, maka harus berkumur. Karena kalau itu najis, tidak mungkin. Najis tidak disucikan dengan ludah. Biarpun bersih di mulut. Misalnya mulut kena najis. Anda lupa gigit bangkai. Gigit bangkai, tidak tahu. Mungkin kita ngira ini ayam goreng. Rupanya setelah Anda gigit ada tulisannya, ini ayam spesial tanpa disembelih. Kan bangkai. Sudah ada gigit. Nah, maka najis. Atau apapun kalau najis. Maka kalau najis, di samping harus kita keluarkan, maka sisa najis masih ada. Dan jika itu najis bercampur atau nempel ke ludah kita, maka itu ludah yang najis kalau ditelan menjadi batal puasanya. Itu. Maka kalau yang kegigit yang masuk ke mulut itu adalah najis, kemudian harus kita buang dan harus berkumur. Cara mensucikannya berkumur dengan air yang bisa dipakai wudhu. Tapi selain daripada najis, oh tidak. Selain daripada najis tinggal dibuang saja. Karena tugas kita membersihkan, yang penting masih tidak ada bekas-bekasnya. Kalau kita meludah sekali dua kali sudah oke, selesai. Nah, enggak harus pakai berkumur. Jadi kalau bukan najis, yang penting sudah hilang dari mulut kita, itu sudah beres. Dan tidak meninggalkan apapun seperti rasa, maka itu sudah selesai, nggak pakai kumur seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.